Shalom para sahabat, salam juga untuk saudara yang ada di BG Internet Group dan juga Anda yang mendengarkan video saya di TRC Channel di YouTube. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah sharing dengan topik faktor penyebab kegagalan pertumbuhan rohani seseorang. Saya mendapatkan topik ini untuk disampaikan ketika saya saat teduh atau PPW subuh, dan memang lebih dari separuh materi sharing saya itu didapatkan dari persekutuan dengan Tuhan. Jadi lamanya saya bersekutu dengan Tuhan di pagi hari 2 hingga 2,5 jam rata-rata saat ini, itu sebetulnya ketika saya kemudian berdiam diri, lalu Roh Kudus mulai berkata-kata di dalam hati saya gitu ya. Pada momen seperti itu saya nggak pengen beralih untuk mengambil gitar lalu memuji menyembah Tuhan. Nanti kalau saya lakukan itu pasti nggak konsentrasi, nggak fokus, karena hati dan pikiran saya sedang berurusan gitu ya dengan Roh Kudus gitu, atau Roh Kudus sedang berurusan dengan hati dan pikiran saya. Jadi saya berdiam diri. Nah, tetapi seperti yang saya sudah pernah sampaikan bahwa setiap apa yang saya dapatkan dari persekutuan saya dengan Tuhan, terutama di pagi hari, itu adalah peneguhan dari apa yang saya dapatkan pada saat-saat sebelumnya, atau dari firman Tuhan yang saya baca, atau dari sharing dengan orang lain, atau sebaliknya begitu. Nah, jadi nggak ada yang berdiri sendiri. Nah, hari Minggu kemarin bukan hari Minggu yang lalu, tepatnya hari Sabtu, saya menyaksikan sebuah acara pernikahan gitu ya. Saya ngintip dari lantai 2 ruko TRC gitu. Saya memperhatikan undangan yang datang itu, ada sebagian di luar merokok gitu ya. Nah, saya tidak bisa pastikan apakah orang tersebut jemaat daripada gereja tertentu yang saya ketahui. Saya nggak bisa pastikan, sebab kan bisa saja dalam pernikahan kan ada undangan, ada undangan dari pihak pengantin pria atau pengantin wanita gitu. Tetapi besar dugaan saya bahwa orang tersebut adalah orang Kristen. Nah, karena rasanya kalau undangan di luar Kristen itu agak kecil kemungkinan untuk ikut acara pemberkatan. Nah, saya perhatikan orang tersebut merokok dengan asap yang
uh, yang keluar dari mulut dan hidungnya gitu ya. Nah, saya kalau menyaksikannya seperti ini, selalu menjadi yang timbul adalah keprihatinan dan dalam tanda kutip ya amarah gitu. Kok bisa ya orang kemudian tetap bergereja, Kristen dari kecil, fanatik mungkin dengan agamanya, giat dengan perayaan-perayaan kekristenan, tapi praktek hidupnya tetap menyimpang gitu. Nah, lalu belum lama ini saya mendengarkan curahan hati dari salah seorang sahabat yang menyatakan tentang orang-orang yang dilayaninya, yang dimana dia sampai kok kayaknya ngemis-ngemis untuk meminta laporan pembacaan Alkitab orang-orang yang dilayaninya gitu ya, yang juga ada di Big Internet, tapi saya rahasiakan namanya. Nah, lalu saya berkata kepada sahabat ini, memang itulah yang terjadi gitu ya, itu yang terjadi di dalam kehidupan mayoritas orang Kristen, masih buta rohani, bahkan mati rohani. Orang bisa saja rajin ke gereja, bahkan giat melayani, tapi tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sebetulnya mungkin terlalu kasar kalau saya katakan, sebetulnya banyak orang Kristen yang hanya tertarik dengan kegiatan keagamaannya, tetapi tidak tertarik dengan Tuhannya. Karena kalau tertarik dengan pribadi Tuhannya, maka realisasinya apa? Adanya persekutuan yang intim dengan Tuhan, adanya pergaulan yang akrab dengan firman Tuhan itu sendiri. Lalu kalau sampai seseorang cinta sama Tuhannya, maka yang terjadi adalah perubahan sikap. Semua yang terjadi di dalam hidupnya, semua yang dia lakukan, baik yang dia katakan, dipikirkan, yang ada di dalam hati, perbuatannya, itu semuanya melulu untuk menyenangkan sang kekasihnya, yaitu Tuhan. Makanya tadi saya katakan bahwa orang bisa cinta agama, fanatik dengan agama, rajin ke gereja, giat melayani, tapi enggak dengan Tuhannya gitu. Boleh orang berkata sibuk pelayanan, tapi enggak punya pengenalan yang baik, tentunya tidak punya persekutuan juga, persekutuan yang baik, yang dalam dengan sang, dalam tanda kutip, yang punya agama itu gitu ya. Sekalipun Tuhan nggak datang untuk menciptakan agama, tapi maksudnya kan oknum dalam agama Kristen itu kan sebetulnya sentralnya Yesus kan. Nah, jadi orang bisa terlibat, terpaut dengan kegiatan kerohanian, keagamaan, tapi enggak terpaut dengan oknum dalam agama yang dianutnya gitu. Nah, jadi rajin ke gereja, tekun, giat pelayanan, fanatik dengan agamanya, sangat bersemangat dengan perayaan-perayaan kekristenan, perayaan gereja, berbagai kegiatan, tapi nggak sama sekali mengenal sang master itu gitu ya, nggak mengenal hatinya gitu. Nah, itu sangat memprihatinkan sebetulnya, nggak mengenal hati dan ya isi hati dan kehendak Tuhan itu sendiri. Nah, sejatinya peribadatan itu adalah cerminan daripada buah persekutuan dengan Tuhan. Ketaatan itu sejatinya
adalah cerminan daripada buah cinta kepada Tuhan. Termasuk ketaatan itu adalah dorongan karena cinta sama pribadi Tuhan. Pelayanan itu pun harusnya lahir daripada persekutuan gitu. Nah, itu yang saya bilang sama sahabat itu, bahwa karena sahabat itu cerita sesuatu yang sangat miris gitu ya untuk didengarkan. Pelayanan tapi malas untuk berdoa, malas baca Alkitab. Ketika ada masalah, ogah-ogahan melakukan semuanya, bahkan lupa untuk berdoa makan. Come on, saya mendengarkan yang kayak gini nih udah kayak apa ya? Saya nggak tahu bahasa saya ini tepat apa nggak, kayak mati rasa gitu. Kayak udah hati saya ini udah kayak jadi kayak gini, karena udah keseringan mendengar fakta-fakta orang Kristen seperti ini, hati saya ini udah kayak apa ya? Ya kayak ya mati rasa dalam tanda kutip untuk mendengarkan hal seperti ini, karena udah terlalu banyak gitu. Saya bilang sama sahabat ini bahwa itulah yang sebetulnya dalam tanda kutip menyakitkan hati saya gitu ya. Orang bisa punya pelayanan dengan jemaat yang besar, pelayanan yang hebat, khotbah yang luar biasa, mimbar yang besar. Tapi kalau bagi saya, kalau hanya itu yang menjadi ukuran pelayanan seseorang, yang apalagi kalau zaman sekarang ya, subscribersnya banyak, diputar puluhan ribu sampai ratusan ribu gitu ya, lalu punya panggung ternama, khotbahnya jago gitu. Tapi kalau itu hanya sebatas peribadatan, ritual, nggak sampai pada perubahan diri orang-orang Kristen itu sendiri, bagi saya loh ini, dalam pandangan saya, sia-sia melayani buat saya gitu ya. Makanya saya nggak terlalu simpatik dengan fenomena sekarang, di mana ada oknum hamba Tuhan yang sampai subscribersnya ratusan ribu, videonya diputar puluhan ribu sampai ratusan ribu. Saya nggak terlalu wow dengan itu semua gitu, karena bagi saya bukan itu ukurannya. Apakah ada yang menjamin bahwa mereka yang selalu dengar pengajaran atau khotbah orang-orang yang sekarang diikuti banyak orang itu kemudian menjadi jaminan bahwa orang itu melakukannya? Di komunitas kita yang kecil ini aja bisa langsung dibuktikan kok fakta itu gitu ya. Berkali-kali kan saya bilang bahwa yang membuat kita berubah, yang membuat kita mengalami kuasa doa, kemudian kuasa firman, kita menjadi kuat, kita mengalami kuasa pujian penyembahan, itu kan ketika kita melakukan bagian kita aktif. Kalau cuma dengar, cuma tahu, itu gak akan ada manfaatnya, atau gak bermanfaat, gak berdampak banyak lah, gak mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, sebatas jadi semua khotbah yang hebat, pengajaran yang hebat, termasuk firman, itu akan menjadi menjadi berkat, menjadi berkuasa ketika kita mau melakukannya. Tidak hanya mendengar atau mengetahui gitu. Nah, kemarin diadakan absensi
monitoring untuk komitmen berdoa. Nah, apa yang kita saksikan? Saya tahu memang ada beberapa orang yang mungkin terkendala jaringan. Ada beberapa orang yang mungkin tidak sedang online gitu. Nah, tapi saya rasa mayoritas di antara kita itu mengetahui update, monitoring, komitmen berdoa itu. Tetapi yang saya perhatikan gitu ya, minat untuk melakukan semuanya itu sangat rendah gitu, sangat rendah. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir, karena kan di peraturan sekarang kalau 3 bulan berturut-turut nggak ikut berdoa akan dikeluarkan. Mungkin ada yang merasa bahwa oh baru 1 bulan ini, bulan kemarin atau kemarin lusa ada isi absensinya gitu kan. Jadi merasa mungkin berpikir bahwa absen dulu lah gitu ya, nggak usah berkomitmen dulu gitu. Nah, itu sebetulnya kan juga bentuk daripada kualitas kerohanian yang tidak mau bayar harga. Jadi seperti judul yang saya katakan tadi, bahwa faktor penyebab kegagalan pertumbuhan rohani seseorang adalah nggak mau bayar harga. Semata-mata itu nggak mau bayar harga. Untuk apa? Untuk menjadi pelaku, untuk mempraktekkannya. Yang tadi saya bilang, ketika saya kemarin lusa, ketika PPW pagi, saya duduk, saya dengarkan saja apa yang Roh Kudus taruh di dalam hati saya, ajarin saya. Memang Roh Kudus itu kan pengajar. Jadi mulai berbicara ke dalam hati dan pikiran saya duduk aja gitu. Habiskan waktu sering kayak gini 45 sampai 60 menit gitu. Saya dengerin aja apa yang Roh Kudus taruh dalam hati saya. Saya sebetulnya hanya nggak bersuara aja, tapi ketika Roh Kudus taruh sesuatu dalam hati saya sebetulnya ngobrol gitu, tapi di dalam hati, ngobrol di dalam hati, berbicara dalam hati. Kalau saya lakukan bersuara, barangkali sudah ada rekaman juga pada pagi hari itu. Nah, itu yang Roh Kudus buat saya mengerti. Kenapa kemudian seperti yang disampaikan oleh sahabat ini, ada orang yang dilayani dan ada dibikin terbaik, bahkan sudah aktif melayani. Tapi ketika sahabat ini bercerita, Pak, saya kadang kayak ngemis gitu ya, untuk ingatkan mereka tentang elpar mereka, untuk berbagi SBR gitu ya. Nah, tapi mereka itu ada di antaranya yang aktif pelayanan. Nah, yang kayak gini-gini nih, saya bilang sama sahabat ini bahwa orang bisa aktif pelayanan, mengaku Kristen, tapi nggak mengenal, nggak mengerti apa yang Tuhan mau. Sudah berkali-kali saya katakan, yang Tuhan mau itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Ada ayat firman Tuhan di perjanjian lama juga sudah saya pernah bagikan, bahwa mengenal Tuhan sesungguhnya itu aku sukai, kata Tuhan. Nah, jadi mengenal hati Tuhan itu sebetulnya apa yang Tuhan kehendaki adalah memiliki persekutuan dengan Dia, mengenal isi hati Tuhan gitu kan, mengalami perubahan hidup, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengerti tujuan hidupnya yang sementara itu di dalam dunia ini. Nah, jadi karena saya bilang, karena masih mentah seperti yang saya katakan kemarin, masih mentah, masih buta rohani, Kristen iya, aktif rajin ke gereja iya, aktif pelayanan iya, udah berumur kekristenannya iya, tapi hatinya belum diubahkan. Nah, saya cukup dilema ya ketika memusingkan tentang hal ini. Sebetulnya salah siapa sih gitu ya? Tetapi gini, memang ada kalanya Tuhan yang memang, kan Tuhan katakan bahwa
saya akan memberikan anugerah kepada siapa aku mau memberikan anugerah gitu. Jadi memang ada hak prerogatif Tuhan yang memang ada orang yang sangat diistimewakan, Tuhan buka mata rohaninya, Tuhan buka pikirannya gitu. Tetapi pada umumnya mayoritas, kenapa orang Kristen sendiri tetap dalam buta rohani, tidak mengerti apa yang Tuhan paling kehendaki, tidak memahami apa yang Tuhan mau, tidak mengalami perubahan hidup, tidak menjadi dewasa rohani, tidak tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidup, seperti yang firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu yang Tuhan kehendaki adalah berubah pembaruan budi gitu. Kenapa orang Kristen yang sudah rajin ke gereja, aktif melayani, gak mengerti akan hal ini gitu ya, udah lama jadi orang Kristen? Yang saya katakan tadi bahwa memang ada kalanya Tuhan yang datang sendiri, yang kita gak benar-benar mengerti cara pikirnya Tuhan. Dia yang punya kehendak, yang punya hak prerogatif untuk, sama seperti dengan Nuh gitu ya, Tuhan berikan dia kasih karunia, Tuhan pilih orang-orang misalnya, itu kita nggak ngerti cara berpikirnya Tuhan. Tetapi yang saya mau katakan adalah pada umumnya itu, kenapa orang kemudian tetap buta rohani, tidak mengerti isi hati Tuhan, tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti prioritas, tetap buta rohani. Itu sebetulnya tadi kan saya katakan hak prerogatif Tuhan itu hanya sesekali yang saya pahami sejauh ini. Pada dasarnya kitalah yang harus bayar harga untuk melakukan bagian kita. Jadi di pagi hari itu juga saya dibuat mengerti gitu ya. Pagi hari itu bahkan kalau tidak salah ada malam, saya nggak tahu malam kemarinnya atau besoknya, saya keluar rumah agak lama, pulang jam 9 gitu. Nah, memang kalau keluar rumah malam-malam kadang jadi gerah lagi kan, terlebih dengan pandemi sekarang. Saya cenderung habis, sekalipun malam gitu, mandi malamnya itu setelah pulang dari rumah, dari luar gitu ya, dari luar rumah, lalu cepat-cepat mandi, lalu saya pikir saya harus cepat berdoa gitu. Jadi kalau malam saya nggak buka handphone, langsung cari Tuhan dulu. Nah, pada malam itu juga saya nggak terlalu fit kondisinya gitu ya, pengen istirahat aja, tapi kan saya sudah komitmen diri bahwa tetap cari Tuhan dulu. Sebelum tidur, bangun tidur, cari Tuhan dulu. Siang hari juga cari Tuhan dulu sebelum istirahat gitu. Nah, jadi pelajaran yang malam itu yang saya katakan tadi, saya mencari Tuhan, saya berpikir karena udah PPW juga pagi, siang, saya berpikir malam tetap saya pegang komitmen untuk berdoa minimal 1 jam. Tapi faktanya apa? Saya melakukan PPW dari jam 9 sampai jam 11-an. Nah, saya berpikir tanggung ini malam, nanti karena kalau saya udah kemalaman tidur, maka lebih baik saya post lebih awal, saya share lebih awal tentang panduan pelayanan di WA kan. Nah, jadi karena udah tanggung, saya langsung, biasanya kalau kayak gitu saya langsung bagi lebih awal, kadang jam 12, bahkan tak jarang juga kurang dari jam 12 gitu, karena saya mau langsung betul-betul tidur, nggak kebawa pikiran apa-apa lagi gitu. Nah, ketika saya dalam kondisi seperti itu, saya rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Padahal awalnya nggak rasa apa-apa, tapi Tuhan yang maha melihatkan, memperhatikan niat hati kita, komitmen diri kita, dan Tuhan hargai itu. Nah, saya cari Tuhan, kemudian saya rasakan hadirannya, saya jadinya itu terlalu sering gitu ya. Saya berpikir doa 1 jam aja deh, tapi karena udah hadirat Tuhan begitu terasa, Bu Ayu berkali-kali katakan itu hadirat Tuhan kencang sekali, ya nggak rela gitu buat tinggalin PPW gitu, akhirnya mau terus menerus. Nah, ini apa yang saya alami ini adalah menjadi
pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan itu super penting dalam mengikut Tuhan. Kalau enggak, akhirnya melakukan semuanya juga jadi malas-malasan gitu. Nggak ada ketertarikan, nggak ada pengalaman, nggak ada persekutuan, nggak ada uh, uh, kebersamaan dengan Tuhan. Jadi kan malas kan. Nah, lalu kemudian juga uh, sehari atau 2 hari sebelum masa yang saya bilang saya PPW pagi yang saya dapatkan pesan ini nih, juga kondisinya sangat lelah gitu ya, atau malam hari enggak, atau besoknya atau pagi hari yang sama gitu ya. Nah, lelah gitu. Saya duduk gitu ya, saya dulu baca BC, dia ada di situ dikatakan bahwa kalau bangun tidur dari tempat tidur minimal 3 menit duduk dulu ya, mungkin supaya darah mengalir ke sampai ke seluruh tubuh kita kan, lalu kemudian baru berjalan, nanti sepoyongan atau bahkan berakibat fatal. Saya sambil duduk itu dalam 3 menit aja saya ngantuk lagi gitu ya, tapi dalam hati saya melawan gitu ya, saya harus bergerak. Saya pergi ke toilet, saya ke kamar mandi, buang air kecil, lalu buatkan sedikit kopi pahit gitu ya, berusaha. Kalau pilihan daging tadi adalah tidur, tapi komitmen diri tetap mencari Tuhan. Pada pagi hari yang sama juga, sama, saya menyembah Tuhan. Berikut yang menunggu Tuhan itu, menanti-nantikan Tuhan, mendengarkan Roh Kudus mengajari, itu 2 jaman lebih. Nah, yang saya selalu katakan di sini, saya tidak sedang membangga-banggakan, mau kasih tahu bahwa saya itu kalau doa pagi itu berjam-jam loh, kayak pamer jam doa. Enggak, sama sekali enggak gitu. Karena bukan durasi yang paling diutamakan, adalah kualitas gitu ya. Nah, yang saya mau bagikan adalah, tadi kan saya singgung tentang bagaimana minat kita untuk berdoa, lalu kemudian tentang cerita tentang sahabat itu yang curhat tentang orang-orang yang dilayaninya yang kayak ogah-ogahan, baca Alkitab kok kayaknya terpaksa gitu ya, berdoa terpaksa, padahal itu kan untuk dirinya sendiri gitu. Saya bahkan bilang ke sahabat ini bahwa saya bahkan feel Bu Lini dan juga Bu Wanti juga lakukan seperti itu, kayak dalam tanda kutip ngemis-ngemis untuk kepentingan bukan dirinya gitu ya, tetapi untuk keselamatan orang itu. Sahabat ini bilang, saya hanya punya kerinduan Pak, orang ini bertumbuh sama seperti saya bertumbuh, orang ini diselamatkan sama seperti saya diselamatkan. Padahal dia ini dari Muslim dulu, dan sudah percaya Yesus, kemudian tapi masih seperti itu, kemudian bergabung di TRC gitu. Nah, kemarin juga kan saya katakan bahwa minatnya itu untuk mengerjakan keselamatan, sama kayak orang-orang yang sudah dibubarkan di intermediate. Ada beberapa orang kan, saya perhatikan minat mereka untuk kemudian bangkit itu nggak ada gitu. Jadi yang tadi saya katakan bahwa kenapa kemudian ada kelompok-kelompok orang yang dari bulan ke bulan, tahun ke tahun tetap flat perkembangan rohaninya, bahkan cenderung menurun. Kenapa? Karena ini ada kaitannya. Kenapa saya berbagi tentang praktek persekutuan saya dengan Tuhan? Itu pesannya gitu. Kenapa saya tetap bisa menyala sekarang? Seperti sekarang juga
sebetulnya ini pada sore hari ini saya betul-betul minta Roh Kudus kuatin saya untuk melakukan semuanya, karena tak jarang saya rasa si jahat berusaha untuk melemahkan saya, untuk mengintimidasi saya, untuk menyampaikan hal-hal yang penting sekalipun dengan cara yang sederhana gitu. Nah, tetapi saya berjuang terus. Nah, ada kaitannya dengan apa yang saya bagikan perihal praktek doa saya. Kenapa saya tetap kuat? Kenapa saya tetap bersemangat dan tetap masih setia sampai sejauh ini? Itu ditentukan semata. Ini harus dalam tanda kutip ya. Ditentukan semata oleh kemauan diri saya untuk kesediaan diri saya untuk membayar harga. Nah, ketika saya duduk pagi itu, saya dibuat mengerti bahwa di antara ini nih orang-orang yang gagal, baik yang baru saja dibubarkan dari intermediate, yang sekarang mereka tetap flat aja, bahkan cenderung lemas-lemas gitu ya, termasuk orang-orang yang sudah keluar di bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Kenapa tetap tidak mengalami kemajuan rohani? Kenapa tidak mengalami pertumbuhan rohani? Termasuk orang-orang yang dilayani di Big Internet. Jadi baik yang sudah lama bersama dengan saya tetapi mengalami keterlambatan, juga sekarang mayoritas yang di Big Internet adalah, kenapa sih mereka pada nggak mau membuatkan komitmen untuk membuat laporan? Karena apa? Dia sadar dia nggak sanggup bayar harga untuk melakukan tanggung jawab yang sebetulnya hanya sepele. Apa susahnya orang dewasa baca Alkitab? Apa susahnya orang dewasa, apalagi orang tua yang udah punya anak, yang harusnya memberikan teladan, memiliki komitmen diri untuk berdoa pagi dan malam hari? Apalagi untuk pemula masih bisa kok 5 menit pagi, 5 menit malam. Tapi gak bayar harga. Jadi yang membuat orang mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan rohani, membuat orang tidak mengenal hati Tuhan, tidak mengerti tujuan hidupnya, tidak bertumbuh secara rohani, bahkan tetap dalam kebutaan rohani, bahkan cenderung mati rohani. Kenapa? Itu yang saya katakan sesuai dengan judul RSSP atau VSSP pada kesempatan ini. Faktor penyebab kegagalan pertumbuhan rohani seseorang. Apa itu? Tidak mau bayar harga untuk melakukan semuanya. Saya membayar harga ketika malam itu, ini contoh terbaru aja. Malam itu saya sebetulnya pulang mandi, pengennya sih langsung istirahat. Itu kan gaya hidup saya yang lama. Ngapain doa? Tapi saya berdoa, saya tetap mencari Tuhan. Terlalu sering juga saya ketika memulai pujian penyembahan itu gak ada hadirat Tuhan yang terasa. Tapi saya bangkitkan iman saya merespons dengan baik kehadiran Tuhan, saya respons dengan baik, saya imani, saya mulai berkata-kata, hadirat Tuhan secara perlahan semakin kental, dan saya naik ke gunung Tuhan di dalam hadiratnya. Ketika yang terbaru juga kan saya katakan, saya ketika nunggu 3 menit aja sebelum jalan ke kamar mandi, itu aja saya udah tergoda untuk ngantuk. Tapi saya lawan, saya kata hati saya adalah mencari Tuhan. Maka saya dapatkan hadirat Tuhan juga pada saat itu. Karena Tuhan melihat dari surga bagaimana usaha, niat hati kita untuk mencari Dia, untuk mendapatkan Dia. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak mungkin mengecewakan. Dan demikian juga dengan bagian-bagian yang lain, seperti ketekunan, komitmen diri untuk membaca firman, merenungkan, menghafal, meyakini, mempercayai, berdoa memuji Tuhan, berpuasa. Itu adalah satu-satunya kunci, pintu, jembatan untuk mengenal Tuhan itu. Tadi kan saya katakan, ada kalanya memang itu hak prerogatif Tuhan. Ada kalanya memang Tuhan yang memulai semuanya, yang memilih lah, yang kasih anugerah lah, yang sampai Tuhan memperlakukan seperti Musa, engkau ini mendapat kasih karunia di mataku, demikian juga dengan Nuh. Tapi itu enggak semuanya. Boleh nggak
di di dibantah pernyataan saya ini. Nah, sebelum ada yang membantah, coba cek di Alkitab. Ada berapa banyak orang yang mendapat kasih karunia seperti Abraham, seperti keistimewaan seperti Musa, seperti Nuh? Gak banyak kan? Gak banyak. Pada dasarnya kitalah yang harus memiliki usaha aktif dan ketersediaan untuk membayar harga. Nah, orang-orang ini kenapa kok kayaknya seperti sahabat itu sampai bilang, kenapa ya kok nggak ngerti, nggak ada minat, kalau udah di follow up malah mereka diem, nggak direspons lagi gitu ya. Termasuk yang juga dilayani di Big Internet, kenapa nggak mau bayar harga? Padahal ini kan menyangkut pengenalan Tuhan, ini menyangkut kekekalan, ini menyangkut kedewasaan rohani, ini menyangkut kehidupan yang akan datang, gitu. Nah, sama seperti yang saya katakan itu juga, yang ini masih ada kaitannya juga dengan contoh yang saya katakan. Saya lihat kenapa bapak itu yang menurut saya sudah parubaya gitu ya. Kenapa dia tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya dengan tubuhnya? Karena apa? Selama ini dengar, tapi nggak lakukan bagiannya. Baik untuk menjadi pelaku firman, untuk menjadi taat. Akhirnya ya begitu saja, tetap dalam kebutaan rohani. Mungkin ini pernyataan saya agak keras, pernyataan selanjutnya. Bagi saya ya, orang-orang seperti itu, kalau nggak berubah, kalau nggak bertobat, bagi saya nih, mereka itu adalah orang-orang yang nanti masuk neraka. Orang-orang yang akan ditolak oleh Tuhan. Itu sebetulnya sangat mengerikan. Karena itu kan yang Tuhan katakan di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak sekali kehendak Bapa yang di surga ada di dalam firman. Tuhan menghendaki kita mencari dia, mengenal dia, belajar firman-Nya, mengerti kehendaknya. Bukan pelayanan, bukan cuma merasa diri orang Kristen gitu. Nah, kalau orang-orang seperti ini yang tetap merokok, gak sempat bertobat gitu ya, dalam pemahaman saya, inilah orang-orang Kristen nanti akan masuk neraka. Termasuk orang-orang, ini harus saya katakan keras ya, sahabat ini juga kemarin tanya ke saya, Pak, Bu Wanti ada posting Pak, penglihatan tentang neraka. Katanya di neraka itu ada Kristen yang setengah-setengah. Namanya juga dia kan dari non-Kristen kan, ya karena juga masih belajar gitu. Dia tanya, Pak, yang setengah-setengah itu maksudnya seperti apa gitu. Nah, saya kasih tahu tentang peringatan Tuhan kepada jemaat, 7 jemaat di kitab Wahyu. Saya sudah bagikan ini kepada sahabat lama saya, bahwa gambaran 7 jemaat di kitab Wahyu itu adalah gambaran jemaat sepanjang masa, termasuk masa kini. Jadi saya bagikan 2 tipe jemaat saja yang dicela oleh Tuhan, yaitu tadi yang setengah-setengah. Yang setengah-setengah itu adalah yang suam-suam kuku, yaitu gak sungguh-sungguh Kristen sih, tapi tetap kompromi sama dosa. Tapi untuk jemaat Efesus juga itu dicela. Karena apa? Gak bersemangat. Ada sih jemaatnya, tapi kok kayak gak ada gitu. Nah, secara fakta sih, secara mungkin KTP, banyak yang mengaku diri Kristen gitu. Kristen, agama Kristen, ke gereja. Nanti kalau Natalan dia mungkin juga perayaan Natal. Tapi Tuhan gak anggap gak ada. Kenapa? Karena gak minat dengan Tuhan itu sendiri. Gak minat untuk mengenal Tuhan. Gak minat untuk mencari Tuhan. Gak minat untuk menanti-nantikan Tuhan gitu. Itu yang lebih utama yang Tuhan kehendaki gitu. Nah, akhirnya tipe jemaat yang suam-suam kuku, yang suam-suam kuku itu berarti nggak sungguh-sungguh berkompromi. Kristen iya, tapi berbuat dosa juga iya. Tetapi itu kan udah jelas tuh dari kesaksian. Tuhan akan memuntahkan mereka, dan kalau dimuntahkan ya tempatnya di neraka, udah ada penglihatannya. Sama juga dengan orang Kristen yang nggak bersemangat.
Mungkin orang-orang ini berkata, tapi saya nggak berbuat dosa. Tapi praktek hidup yang nggak bersemangat, yang yang ya yang seperti zaman Efesus ada, tapi dia nggak ada, itu karena nggak bersemangat, nggak sungguh-sungguh, nggak berkobar-kobar gitu. Itu juga Tuhan tolak gitu. Jadi itu di sini pun saya katakan bahwa sebetulnya kalau sudah mengerti firman Tuhan, harusnya orang harus gentar untuk menjadi orang Kristen yang ala kadarnya. Karena Kristen ala kadarnya yang berdoa nggak tertarik, memuji Tuhan nggak bayar harga, nggak mau melayanin gitu ya, itu juga Tuhan nggak berkenan. Jadi menurut pandangan saya ini juga orang bisa nggak setuju. Tapi menurut pandangan saya, selain Kristen yang suam-suam kuku yang akan dimurtahkan oleh Tuhan dan sudah disaksikan di neraka mereka berada, tapi juga orang Kristen yang kayak gini nih, yang melakukan pembacaan Alkitabnya ogah-ogahan. Lihat aja, makanya ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun juga yang beberapa dari antara intermediate itu, saya rasanya udah pesanin ke tim admin dan juga melalui rekaman juga saya katakan, gak usah di follow up Elparnya. Nanti kalau udah tunggu waktu sesuai dengan peraturan di Elpar MTRC yang Facebook udah nggak kirim lagi, saya langsung keluarkan. Capek saya untuk melayani, menuntun model orang Kristen yang seperti ini. Karena saya mau fokus sama yang sungguh-sungguh aja gitu ya. Kok kayak gerobak, didorong sebentar, kasih laporannya, bersemangat. Udah gitu, udah nggak lagi. Nah, orang-orang ini sebetulnya, kembali kepada pesan saya yang tadi, sebetulnya masih buta rohani, masih mentah, masih mati rohani, nggak ngerti apa yang paling utama dalam hidup ini, apa yang mesti dikejar, masih buta rohani gitu. Dan itu sangat memprihatinkan. Orang-orang seperti ini kalau nggak berubah, Tuhan tidak mungkin berkenan dengan orang seperti ini. Nah, jadi kembali pada pesan saya pada kesempatan ini, kenapa ada di antara kita kok kayaknya nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan, nggak mengalami Tuhan di dalam persekutuan. Yang saya dapatkan terakhir ini adalah kesediaan dirimu untuk membayar harga. Kalau masih mengasihani daging, lebih memilih ngantuk, lebih menuruti kemalasan, kelemahan, cuma lemah sedikit, ada masalah, lalu kemudian berkompromi, saya mau kasih tahu, engkau tidak akan pernah dapatkan Tuhan lebih banyak lagi. Setiap quote yang saya dapatkan, saya kemarin kan bilang ketika di Intercessor, saya katakan setiap inspirasi yang saya dapatkan itu saya percaya dari Roh Kudus, dan itu seperti penegasan juga sih buat saya dari apa pesan-pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Seperti quote yang dibagikan di YouTube kan, besaran upaya kita untuk mendapatkan Tuhan itu ditentukan daripada niat kita. Kalau sungguh-sungguh pasti dapatin Tuhan itu sendiri. Semakin memiliki pengalaman dengan Tuhan, semakin memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tapi kalau asal-asalan, jadi berdoanya itu supaya ada laporan, berdoanya itu rutinitas, engkau hanya dapatkan Tuhan sangat biasa-biasa. Akhirnya apa? Mudah lemah, mudah kalah, melakukan semuanya menjadi keterpaksaan. Saya kasih tahu ya, sekali lagi seperti yang saya katakan, orang bisa bantah, tapi kalau sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, kalau menurut saya orang seperti ini calon masuk neraka, beneran. Karena ini adalah salah satu model orang Kristen yang diperingatkan dalam kitab Wahyu. Tadi saya sudah singgung dengan orang yang sosok kuku, Kristen tapi kompromi sama dosa. Tapi juga yang ini, yang malas-malasan, ada sih tapi kok kayak nggak ada gitu. Kenapa kok kayak nggak ada? Karena semangat ketuhanannya itu nggak nyata. Berdoanya malas-malasan, mencari Tuhannya malas-malasan. Jam doanya juga saya nggak tahu nih. Jangan-jangan jam doanya ya
ya sebangun-bangunnya dia, ya entah jam 7 lah, entah jam 6, jam 6-an lah gitu ya. Padahal sama seperti yang Tuhan Yesus contohkan, cara yang terbaik untuk mencari Tuhan itu sebetulnya pagi-pagi benar, pagi-pagi buta. Saya praktekkan itu, saya korbankan jam tidur saya loh. Saya cuma tidur 3 jam rata-rata malam hari, itu kan sangat minim. Dan saya bahkan habiskan waktu bangun lagi, baik untuk mencari Tuhan, kemudian baca kitab, hafal modul di pagi hari, dengan porsi yang sama, durasi yang sama, baru saya cukupkan waktu tidur saya. Saya korbankan waktu tidur saya dulu, demi cari waktu yang terbaik untuk mencari Tuhan. Maka sangat sepadanlah pengalaman pribadi saya dengan Tuhan saat ini. Dan itulah yang saya tahu kehendak Tuhan. Sampai hari ini saya teguh. Itu yang saya praktekkan dalam pelayanan ini. Yang Tuhan mau dalam pelayanan bukan seberapa jago, seberapa hebat kita berkhotbah. Memang perlu juga pintar berkhotbah, tapi itu bukan segalanya. Kalau cuma punya panggung besar, makanya saya nggak iri sama sekali dengan orang-orang yang sekarang mungkin subscribersnya ratusan ribu, diikutin banyak orang. Bagi saya, hasil yang bisa dimonitoring itu yang membanggakan. Tuhan juga sudah memberikan bukti pelayanan seperti itu, memuridkan mereka, gitu ya. Yang Tuhan cari itu kualitas. Ada dari 120 orang yang tadinya murid Tuhan lalu mengundurkan diri. Bahkan Yesus berkata bahwa sama murid yang 12 itu, kamu nggak mau tinggalin saya juga? Tapi Petrus berkata, bagaimana kita mau tinggalkan engkau, sebab engkaulah hidup. Jadi atas pilihan sendiri. Makanya saya nggak suka ngerayu-rayu orang-orang yang saya layani yang dulu pernah bergabung. Karena saya nggak pernah temukan Yesus pernah ngerayu-rayu orang untuk jadi muridnya. Karena keselamatan itu kan orang yang perlu gitu. Makanya saya kelihatan kok kayaknya nggak ada jiwa gembala yang rayu-rayu, yang telepon gitu ya. Gimana kabarnya? Ayo dong, semangat lagi dong. Nggak, karena apa? Saya pikir kalau udah modelnya seperti ini, ya nggak bisa dibentuk lebih lagi gitu loh. Nah, saya hanya kasih waktu dan perhatian pikiran kepada mereka, waktu yang lebih kepada mereka yang benar-benar bersungguh hati. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan pada RSSP atau VSSP kali ini diperhatikan. Waspadai praktek hidupnya. Jangan-jangan tergolong daripada salah satu karakter jemaat yang di kitab Wahyu yang dicela 5 jemaat dari 7 jemaat yang disurati, hanya 2 yang berkenan. Salah satunya Philadelphia. Lalu 5 dicela oleh Tuhan. Nah, kalau praktek hidup kita yang tadi yang suam-suam kuku, setengah-setengah, atau tadi ada tapi kok kayak nggak ada, hati-hati loh. Itu kan model jemaat yang dicela oleh Tuhan, yang disuruh Tuhan untuk bertobat gitu. Jadi jangan punya kekristenan seperti itu. Kalau engkau tidak lakukan usaha, kalau engkau tidak bayar harga, nggak akan menjadi dewasa rohani, nggak akan terbuka mata rohaninya. Di sini di Capas saya kasih catatan sedikit. Di Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan senang hati. Jadi usaha aktif dari kita. Jadi jangan begitu aja gitu ya. Saya lagi perhatikan gitu ya, minatnya doa itu. Bahkan saya udah rencanakan untuk mulai Desember gak lagi ada 3 bulan berturut-turut, hanya dikasih 1 bulan saja, karena terlalu banyak, ini komprominya gitu loh, nanti malah cenderung lemah gitu. Jadi mulai Desember sampai ke tahun 2021
hanya dikasih waktu kesempatan 1 kali, mungkin jenuh gitu ya. Tapi sebetulnya kalau mau sungguh-sungguh melatih kapasitasnya dalam berdoa sih, ya tiap bulan tetap harus mengambil komitmen untuk berdoa gitu ya. Nah jadi coba evaluasi, jangan terus seperti itu. Nanti kedewasaan rohaninya nggak bertambah, kerohaniannya nggak bertumbuh terus, pengalaman Tuhannya tetap minim. Kenapa? Ya itu tadi, nggak mau membayar harga untuk semuanya. Ada orang-orang di antara kita, ya tadi saya katakan orang lama tetap mengalami keterlambatan, ya begitu. Sikapnya, harga yang dibayar, pengorbanannya untuk mencari Tuhan itu sangat minim. Termasuk untuk memiliki jam-jam doa, kemudian untuk menghafal firman Tuhan, kemudian berpuasa, untuk mengikuti tuntunan gitu ya, nggak benar-benar sepenuh hati. Maka nggak heran, ya seperti itu terus. Nah kalau standarnya sedang-sedang seperti ini, biasa-biasa, itu sangat rawan loh untuk kemungkinan undur. Saya kasih tahu, orang harus tetap panas, orang harus tetap bersemangat supaya lebih mulus jalannya ke depan untuk terus secara perlahan semakin mata rohaninya dibukakan, mata hatinya dibukakan, kedewasaan rohaninya semakin bertumbuh, lalu kemudian pengalaman pribadinya dengan Tuhan semakin dekat gitu ya, semakin ngalamin Tuhan itu sendiri. Nah, kiranya apa yang saya bagikan ini diperhatikan, perhatikan kekristenannya. Jangan Kristen sudah lama melayani tetap buta rohani, tetap bahkan mati rohani gitu ya. Sangat memprihatinkan buat saya. Tadi saya katakan orang-orang seperti ini dalam pandangan saya, orang-orang yang akan dicela Tuhan kan, di mana tempatnya? Neraka. Makanya saya nggak mau menjalankan kekristenan yang biasa-biasa seperti itu. Nah, kiranya ini menjadi peringatan buat kita, jangan punya standar kekristenan yang biasa-biasa gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan pada kita di kesempatan ini. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.